Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok dari Teknologi Rekayasa Internet kelas B. Di sini beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Rahmat Adinata dengan dan anggota kelompok saya ada Amar Mustafa, Anas Aditya Suara, Hafiz Arusal dan Adam Fikri. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang modul application layer. Oke, sebelumnya di sini saya akan membacakan apa saja objektif dari modul ini. Yang pertama yaitu ada tentang topik, application, presentation dan session. Yaitu objektif topiknya untuk menjelaskan bagaimana application layer, presentation layer dan session layer bekerja bersama untuk membangun provide network service pada perangkat akhir application. Yang selanjutnya adalah peer to peer, yaitu untuk menjelaskan bagaimana eh, eh, end user application mengoperasikan di peer to peer internet atau jaringan. Selanjutnya ada web and email protocol, yaitu untuk menjelaskan bagaimana web dan email protokol itu beroperasi. Selanjutnya ada IP addressing service, itu menjelaskan bagaimana DNS dan DHCP itu beroperasi. Yang terakhir, topik yang terakhir itu adalah file sharing service, yaitu untuk menjelaskan bagaimana file itu file transfer protokol beroperasi. Oke, pada modul yang pertama dia akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anas Aditya Suara. Kepada saudara saya persilahkan. Baik, di sini saya Anas Aditya Suara, anggota kelompok. Dan di sini saya menjelaskan aplikasi layar di 15.1. Nah, di sini ada application, presentasi, dan session. Di sini aplikasi layar ini dalam model OSI dan TCP atau IP model, ini aplikasi adalah layar yang paling dekat dengan pengguna akhir. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini adalah lapisan layar yang menyediakan antarmuka atau antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasari pengiriman pesan. Situ protokol layer ini digunakan untuk tukaran data antara program yang berjalan pada host dan sumber tujuan. Nah, ini bentuk-bentuk OSI model, yaitu ada 7 layer. Pertama, physical, data network, transport, session, presentasi, dan terakhir kita menjelaskan di application layer. Ini TCP atau IP model ini, TCP IP, dia hanya 4 layer. Berdasarkan model TCP IP, 3 lapisan tersebut model OSI, yaitu aplikasi, presentasi, dan session menemukan fungsi lapisan pada TCP IP. Ada banyak application layer dan protokol baru yang dikembangkan. Beberapa protokol lapisan aplikasi yang paling dikenal luas termasuk Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol FTP, Trivial File Transfer Protocol FTP, Internet Message Access Protocol IMAP, dan DNS Domain Name System Protocol. Nah, presentasi dan session layer. Lapisan ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk memformat, menyajikan data di perangkat dalam format yang kompatibel untuk diterima oleh perangkat tujuan, dan lalu yang kedua ada mengoperasi data dengan cara yang dapat di, dikompresi oleh perangkat tujuan. Yang ketiga, mengenkripsi data untuk transmisi dan mendekripsi data yang sudah diterima. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, lapisan presentasi memformat data
untuk lapisan aplikasi ya, untuk aplikasi layar dan menetapkan standar format file. Beberapa standar yang terkenal untuk video meliputi eh, Matroska Video, MKV, MVG ini. Lalu session layer ini sesuai namanya, fungsi pada layar ini membuat dan memelihara dialog antara aplikasi, sumber, dan tujuan. Lapisan sesi menangani pertukaran informasi untuk memulai dialog, menjaga tetap aktif dan memulai kembali sesi yang terganggu atau tidak aktif dalam jangka waktu lama. Lalu di sini ada TCP/IP Application Layer Protocol. Ini untuk menentukan format dan mengontrol informasi yang diperlukan untuk banyak fungsi komunikasi internet umum. Protokol application layer digunakan oleh perangkat sumber dan tujuan selama komunikasi agar komunikasi berhasil. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada domain name system. TCP/IP menggunakan port 53, post config, email, file transfer, dan web menggunakan HTTP. Lalu yang kedua 15.2 di sini peer to peer ya, client server model. Pada yang sebelumnya kita mempelajari lapisan layar application layer, TCP/IP dan IP yang diterapkan pada sumber dan tujuan harus kompatibel. Di sini ada sebuah server dan jaringan. Ini smartphone, dia mendownload menggunakan internet, servernya ya masuk di sini. Sini ada sebuah contoh jaringan klien atau server menggunakan layanan email ISP untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email. Klien email di komputer rumah mengirimkan permintaan ke server email ISP untuk setiap email yang belum terbaca. Nah, ini gambar ini menunjukkan file diunduh dari server ke klien. Jadi klien ini meminta server menggunakan ISP untuk mendownload. Nah, lalu ada peer-to-peer. Peer-to-peer ini data diakses dari perangkat tanpa menggunakan server khusus. Jadinya kayak ketemu langsung gitu. Model jaringan peer-to-peer ini melibatkan dua bagian, jaringan peer-to-peer dan application peer-to-peer di 2P. Kedua bagian tersebut memiliki fitur serupa, namun dalam praktiknya caranya berbeda. Sini setiap perangkat yang terhubung di ujung, yaitu disebut peer, ini dapat digunakan menjadi server maupun klien. Untuk peer ini selain untuk berbagi file ya, jaringan seperti ini memungkinkan pengguna mengaktifkan permainan jaringan atau berbagi koneksi internet. Dalam pertukaran peer-to-peer, kedua perangkat dianggap setara dalam proses komunikasi. Peer 1 memiliki file yang dibagikan dengan peer 2 dan dapat mengakses printer bersama yang terhubung langsung ke peer 2 untuk mencetak file. Nah, peer 2 berbagi printer yang terhubung langsung dengan peer 1 sambil mengakses file bersama peer 1 seperti ditunjukkan pada gambar. Dia peer 1 dan peer 2 ini sama-sama terhubung untuk bisa mencetak. Nah, di sini lalu ada peer-to-peer application. Nah, ini seperti WA ya, yang kita kenal ya, di umum ya WA. Jadi peer-to-peer aplikasi ini memungkinkan perangkat bertindak sebagai klien dan server dalam komunikasi yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu ada common P2P application. Nah, di dalam aplikasi P2P ini, setiap komputer dalam jaringan yang menjalankan aplikasi dapat bertindak sebagai klien atau server bagi komputer lain dalam jaringan yang juga menjalankan aplikasi tersebut. Ini meliputi jaringan P2P, BitTorrent, DirectConnect, Hedonk, Freenet. Dalam gambar ini, banyak aplikasi P2P yang memungkinkan pengguna untuk berbagi beberapa bagian dari banyak berkas satu sama lain pada saat bersamaan. Notnya, semua jenis file dapat dibagikan antar pengguna. Banyak dari file-file ini memiliki hak cipta. Artinya, hanya pencipta yang berhak menggunakan dan mendistribusikannya atau mengunduh
file berhak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta adalah tindakan melanggar hukum. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan tuntutan pidana dan tuntutan perdata. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kawan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang HTTP dan HTTPS. HTTP sendiri memiliki singkatan yaitu adalah Hypertext Transfer Protocol. Sebelum menjelaskan yang ada di modul, saya akan menjelaskan dahulu apa itu HTTP dan HTTPS. Nah, untuk HTTP ini memiliki tujuan yaitu untuk digunakan mentransmisikan halaman web melalui internet. Nah, HTTP ini memiliki fungsi memfasilitasi transfer dokumen HTML, gambar, video, dan sumber daya lainnya antara server web dan klien. Untuk versinya sendiri, versi saya saat ini adalah HTTP 2/2 yang menawarkan peningkatan kinerja dibandingkan HTTP 1.1, termasuk pengurangan latensi dan multiplexing yang lebih baik. Selanjutnya untuk HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure, ini memiliki tujuan versi aman dari HTTP-nya. Fungsinya yaitu adalah menggunakan SSL dan TLS untuk mengenkripsikan data yang ditransferkan antara klien dan server, memastikan privacy dan integritas antara data. Nah, jadi HTTPS ini bisa dibilang eh, salah satu application yang aman versi HTTP-nya. Jadi dia ini sangat mengedepankan tentang keamanan, privacy untuk data-data yang ada pada klien dan servernya. Nah, penggunaan banyak digunakan untuk transaksi aman seperti perbankan online, belanja, dan aktivitas apapun yang memerlukan perlindungan data sensitif. Oke. Untuk HTTP ini memiliki request dan respon protokol. Ketika klien ini ingin menelusuri web browser, mereka akan mengirimkan permintaan kepada web server. Nah, selanjutnya HTTP ini memiliki spesifikasi tipe pesan untuk digunakan sebagai alat komunikasi. Ada tiga hal, ada tiga jenis pesan atau metode pada web browser, yaitu ada GET, POST, dan juga PUT. Nah, GET sendiri ini adalah jika klien meminta sebuah data itu dari server itu disebut dengan GET. Nah, untuk POST sendiri itu adalah ketika klien ingin mengupload atau mengirimkan data pada web server, sebagai contoh ingin mengirimkan suatu data kepada servernya. Nah, untuk PUT ini ingin me- meng- memperbarui atau mengupgrade atau juga mengupload ulang data tambahan kepada web server. Oke, selanjutnya yaitu adalah email protokol. Nah, salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh ISP yaitu adalah hosting email untuk dijalankan di komputer atau perangkat akhir lainnya. Email memerlukan aplikasi dan layanan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Email adalah metode simpan dan teruskan atau ya, teruskan untuk mengirimkan, menyimpan dan mengambil pesan elektronik melalui jaringan. Pesan email disimpan dalam database di server email. Oke, seperti ini contohnya ya. Ini ada pengirim, ini ada penerimanya. Sini ada apa namanya? Ya, fase-fasenya dari internet melalui server email. Lalu di sini ada proses suatu protokol yang namanya SMTP dan akan kembali ke internet dan akan masuk ke penerima. Nah, klien email berkomunikasi dengan server email untuk mengirim dan menerima email. Server email berkomunikasi dengan server email lain untuk mengirim pesan dari
satu domain ke domain lain. Klien email tidak berkomunikasi secara langsung dengan klien email lainnya saat mengirim email. Sebaliknya, dua klien mengandalkan server email untuk mengirimkan pesannya. Oke. Email mendukung tiga protokol untuk mengoperasikannya. Yang pertama itu ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Yang kedua ada POP atau Post Office Protocol. Dan yang terakhir ada IMAP. Nah, proses lapisan aplikasi yang mengirim email menggunakan SMTP, klien mengambil email menggunakan salah satu dari dua protokol lapisan aplikasi, yaitu adalah POP atau IMAP. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa penjelasan dan perbedaan dari tiga protokol dari email protokol ini, yaitu ada SMTP, POP, dan IMAP. Yang pertama di sini ada SMTP. Nah, format pesan SMTP memerlukan tajuk pesan dari isi pesannya. Meskipun isi pesan dapat berisi teks dalam jumlah jumlah berapapun, tajuk pesan harus memiliki alamat email penerima dan alamat pengirim yang diformat secara benar. Nah, ketika klien mengirim email, proses SMTP klien terhubung dengan proses SMTP server pada port, sini dijelaskan, yaitu port 25. Setelah koneksi dibuat, klien mencoba mengirim email ke server melalui koneksi. Saat server menerima pesan, server akan menetapkan pesan tersebut di akun lokal. Oke, sini jelaskan ya dari sampel. Mana penerima lokal. Nah, dari penerima ini akan ditetapkan pada ini server email tujuan mungkin tidak online atau mungkin sedang sibuk saat pesan email dikirim. Oleh karena itu, SMTP akan mengirimkannya pesan di lain waktu. Secara berkala, server akan memeriksa antrian pesan dan mencoba mengirimkannya lagi. Jika pesan belum masuk atau belum terkirim, setelah waktu kadaluarsa yang telah ditentukan, pesan tersebut akan dikembalikan ke pengirim sebagai catatan pesan itu tidak terkirim. Contohnya, jika pengirim mengirimkan pesan kepada penerima dan penerima ini tidak berstatus tidak online, itu pesan tersebut akan ditempatkan pada penerima sementara, yaitu di sini. Dan apabila pesan tersebut tidak terkirimkan pada waktu yang waktu batas, itu pesan akan dikembalikan ke pengirim dengan keterangan pesan tersebut tidak terkirim. Oke, selanjutnya yaitu POP. POP digunakan oleh aplikasi untuk mengambil email dari server email. Dengan POP, email diunduh dari server ke klien dan selanjutnya dihapus di server. Ini adalah operasi default atau aplikasi bawaan dari POP sendiri. Nah, untuk secara teknis, server memulai layanan POP dengan mendengarkan secara pasif permintaan koneksi klien pada port 110. Ketika klien ingin menggunakan layanan ini, dia mengirimkan permintaan untuk membuat koneksi TCP dengan server. Seperti yang ditunjukkan pada gambar seperti ini, saat koneksi dibuat, server POP dikirimkan atau mengirimkan ucapan, klien dan server POP kemudian bertukar perintah dan respon hingga koneksi ditutup atau dibatalkan oleh kedua pihak tersebut. Nah, dengan POP, pesan email diunduh ke klien dan dihapus dari server, sehingga tidak ada lokasi terpusat dari dimanapun pesan email disimpan. Karena POP tidak menyimpan pesan, maka tidak disarankan untuk usaha kecil yang memerlukan solusi cadangan pusat atau backup transaksi apapun. Oke, selanjutnya untuk modul-modul atau untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya.
Oke, nama saya Hafizar Rusal. Di sini saya ingin menjelaskan modul IP address service. Yang pertama ada domain name system. Ada protokol khusus lapisan aplikasi lainnya yang dirancang untuk memudahkan memperoleh alamat perangkat jaringan. Layanan ini penting karena akan sangat memakan waktu untuk mengingat alamat IP dibandingkan URL atau mengkonfigurasi semua perangkat secara manual di jaringan menengah hingga besar. Topik pertama dalam modul ini memberi Anda gambaran umum tentang protokol-protokol ini. Topik ini membahas lebih detail tentang layanan pengelamatan IP, DNS, dan DHCP. Dalam jaringan data, perangkat diberi label dengan alamat IP numerik untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Nama domain diciptakan untuk mengubah alamat numerik menjadi nama yang sederhana dan mudah dikenali. Di internet, nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat FQDN seperti HTTP www.cisco.com jauh lebih mudah diingat daripada 198.133.219.25 yang merupakan alamat numerik sebenarnya untuk server ini. Jika Cisco untuk memutuskan untuk mengubah alamat numerik menjadi www.cisco.com, hal ini transparan bagi pengguna karena nama domain tetap sama. Alamat baru cukup ditautkan ke nama domain yang ada dan konektivitas tetap terjaga. Protokol DNS mendefinisikan layanan otomatis yang mencocokkan nama sumber daya dengan alamat jaringan numerik yang diperlukan. Ini mencakup format untuk query, tanggapan, dan data. Komunikasi protokol DNS menggunakan format tunggal yang disebut pesan. Format pesan ini digunakan untuk semua jenis permintaan klien dan respons server. Pesan kesalahan dan transfer informasi catatan sumber daya antar server. Oke, yang pertama, step pertama, pengguna mengetikkan FQDN ke dalam kolom alamat aplikasi browser, yaitu di sini www.cisco.com. Step kedua, permintaan DNS dikirim ke server DNS yang ditunjuk untuk komputer klien. Step ketiga, server DNS mencocokkan FQDN dengan alamat IP-nya. Step keempat, respon query DNS dikirim kembali ke klien dengan alamat IP untuk FQDN. Yang terakhir, step 5, komputer klien menggunakan alamat IP untuk membuat permintaan ke server. Selanjutnya, DNS message format. Server DNS menyimpan berbagai jenis catatan sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan nama. Catatan ini berisi nama, alamat, dan jenis catatan. Berapa jenis rekaman tersebut harus sebagai berikut. Yang pertama A, alamat IP perangkat akhir, NS, server nama yang berwenang, AAAA, alamat IP physics perangkat akhir diucapkan dengan kuadrat A, yang terakhir, MX, catatan pertukaran surat. Saat klien membuat permintaan proses DNS, server pertama melihat rekamannya sendiri untuk menentukan nama tersebut. Jika tidak, dapat menentukan nama tersebut dengan menggunakan rekaman yang tersimpan. Proses tersebut menghubungi server lain untuk menentukan nama tersebut. Setelah kecocokan ditemukan dan dikembalikan ke server peminta awal, server menyimpan sementara alamat bernomor tersebut jika nama yang sama diminta lagi. Layanan DNS yang efisien pada PC Windows juga menyimpan nama-nama yang telah diselesaikan sebelumnya dalam memori. Perintah ipconfig/display DNS menampilkan semua entry DNS yang dicaches. Seperti yang ditunjukkan dalam label, DNS menggunakan format pesan yang sama antar server yang terdiri dari pertanyaan, jawaban, otoritas, dan informasi tambahan untuk semua jenis pertanyaan klien dan respon server, pesan kesalahan, dan transfer informasi rekaman sumber daya. Oke, di sini yang DNS hierarchy. Protokol DNS menggunakan sistem hierarki untuk membuat database guna memberikan resolusi nama seperti yang ditunjukkan pada gambar. DNS menggunakan nama domain untuk membentuk hierarki. Struktur penamaan dipecah menjadi zona-zona kecil yang dapat dikelola. Setiap server DNS memiliki rival database tertentu dan hanya bertanggung jawab untuk mengelola pemetaan nama ke IP untuk sebagian kecil dari keseluruhan struktur DNS. Ketika server DNS menerima permintaan terjemahan nama yang tidak berada dalam zona DNS-nya, server DNS meneruskan permintaan tersebut ke server DNS. DNS lain dalam zona terjemahan yang sesuai, DNS dapat diskalakan karena resolusi nama host tersebar di beberapa server. Domain tingkat atas yang berbeda mewakili jenis organisasi atau negara asal. Contoh domain tingkat atas adalah sebagai berikut, yaitu .com, bisnis atau industri, .org, organisasi atau nirlaba, AU, Australia, CO, Kolombia. Oke, selanjutnya DNS lookup command. Saat mengkonfigurasi perangkat jaringan, satu atau beberapa alamat server DNS disediakan yang dapat digunakan klien DNS untuk resolusi nama. Biasanya ISP menyediakan alamat yang akan digunakan untuk server DNS. Saat aplikasi pengguna meminta untuk terhubung ke perangkat jarak jauh berdasarkan nama, klien DNS yang meminta server nama untuk mengubah nama menjadi alamat numerik.
Sistem operasi komputer juga memiliki utilitas yang disebut NS-lookup yang memungkinkan pengguna menanyakan server nama secara manual untuk menentukan nama host tertentu. Utilitas ini juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah, resolusi nama, dan menverifikasi status server nama saat ini. Pada gambar ini, saat perintah lookup dikeluarkan, server DNS default yang dikonfigurasi untuk host Anda akan ditampilkan. Nama host atau domain dapat dimasukkan pada prompt SNLookup. Utilitas SNLookup memiliki banyak opsi yang tersedia untuk pengujian dan verifikasi eksekutif ekstensif proses DNS. Oke, di sini syntax checker the NS lookup. Sini coba kita ini NS, oh sorry, NS lookup. Di sini default server address 10.10.1. Coba di sini kita www.cisco.com. Nah, di sini dia keluar server addressnya ini, no authorization answer, name-nya ini, addressnya IPv6, ini banyak, dan ini IPv4-nya, aliasnya ini ada nama-nama DNS-DNS yang lain. Coba kita menggunakan nslookup www.google.com. Nah, coba kita sini nslookup www.google.com. Oke, di sini dia keluar server spotation, authorization, namanya Google, dan sini addressnya nih, address dari DNS www.google.com. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Amr Mustafa. Di sini saya ingin membacakan materi di mana saya melanjutkan materi aplikasi layar yang sebelumnya dibacakan oleh rekan-rekan kelompok saya. Oke, di sini lanjut ke materi yakni Dynamic Host Configuration Protocol. Oke, di sini saya ingin membacakan sebuah definisi dari Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol konfigurasi host dinamis atau DHCP untuk layanan IPv4 mengotomatisikan penetapan alamat IPv4, subnet mask, gateway, dan parameter jaringan IPv4. Disebut sebagai pengamatan dinamis. Alternatif pengamatan dinamis adalah pengamatan statis. Saat menggunakan pengamatan statis, administrator jaringan secara manual memasukkan informasi alamat IP pada host. Saat sebuah host terhubung ke jaringan server DHCP, maka akan dihubungi dan dari sebuah alamat diminta server DHCP memilih sebuah alamat dari rentang alamat yang dikonfigurasi yang disebut pool dan menugaskan atau menyewakannya ke sebuah host. Kemudian, pada jaringan yang lebih besar atau di mana populasi pengguna sering berubah, DHCP lebih disukai untuk penetapan alamat. Pengguna baru mungkin datang dari membutuhkan koneksi. Yang lain mungkin memiliki komputer baru yang harus terhubung. Pada dinamik ini daripada DHCP daripada menggunakan pengalamatan statis untuk setiap koneksi akan lebih efisien jika alamat IPv4 ditetapkan secara otomatis menggunakan DHCP. DHCP dapat mengalokasikan alamat IP untuk jangka waktu yang dapat dikonfigurasi yang disebut masa sewa. Masa sewa merupakan pengaturan DHCP yang penting. Ketika masa sewa berakhir atau server DHCP mendapat pesan DHC release, alamat dikembalikan ke kumpulan DHCP untuk menggunakan kembali. Pengguna tetap dapat dengan bebas berpindah dari satu ke lokasi yang lainnya dan dengan mudah membangun kembali koneksi jaringan melalui DHCP. Oke, kemudian seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, berbagai jenis perangkat yang dapat menjadi server DHCP serta DHCP di sebagian besar. Jaringan menengah hingga besar biasanya berupa server lokal berbasis PC khusus. Pada jaringan rumah,
yang terdapat pada gambar di bawah ini. Server DHCP biasanya terletak di router lokal yang menghubungkan jaringan rumah ke ISP. Kemudian pada gambar ini juga di perangkat, banyak jaringan menggunakan DHCP dari pengalamatan statis. DHCP digunakan untuk host tujuan umum seperti perangkat pengguna akhir, pengalamatan statis untuk perangkat jaringan seperti router, gateway, switch, server, dan printer. Kemudian DHCP juga berperan untuk IPv6, menyediakan layanan serupa untuk klien IPv6 tersebut. Satu perbedaan penting yakni bahwa DHCP v6 tidak menyediakan alamat gateway, default, eh, default gateway atau alamat hanya dapat diperoleh secara dinamis dari pesan router ad, eh, advertisement pada router. Oke, kemudian DHCP operation. Pada gambar ini dijelaskan ketika perangkat IPv6 yang dikonfigurasi DHCP melakukan booting atau terhubung ke jaringan klien. Nah, pada klien ini menyiarkan pesan DHCP ke sebuah server untuk mengidentifikasi server secara pada DHCP yang tersedia di jaringan. Untuk server DHCP membalas dengan pesan penawaran DHCP yang menawarkan sewa kepada klien. Pada pesan ini, penawaran berisi alamat IPv6 dan subnet mask yang akan ditetapkan pada alamat IPv6. Untuk alamat IPv6 ini, untuk alamat IPv4 ini, server DNS dan alamat IPv4 gateway default atau sebuah penawaran sewa juga mencakup durasi sewa. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang modul selanjutnya yaitu file sharing device. Yang pertama di sini ada file transfer protocol. Oke, seperti yang kita pelajari di topik sebelumnya dalam model klien atau server, klien dapat upload data ke server dan mendownload data dari server. Jika kedua perangkat menggunakan protokol transfer file atau FTP, seperti protokol HTTP, email, dan pengamatan. FTP adalah protokol lapisan aplikasi yang umum digunakan. Dalam topik ini akan membahas FTP lebih detail. Nah, FTP dikembangkan untuk memungkinkan transfer data antara klien dan server. FTP client adalah aplikasi yang berjalan di komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik data dari FTP dari server FTP. Klien membuat koneksi pertama ke server untuk mengontrol traffic menggunakan port TCP/21. Lalu traffic terdiri dari perintah klien dan balasan server. Klien membuat koneksi kedua ke server untuk transfer data, sebenarnya menggunakan TCP port 20. Koneksi ini dibuat setiap kali ada data yang akan ditransfer. Transfer data dapat terjadi dalam kedua arah. Klien dapat mengunduh atau menarik data dari server, atau klien dapat mengunggah atau mendorong data ke server. Nah, kemudian server message block. Server message block adalah protokol sharing file klien atau server yang menggambarkan struktur sumber daya jaringan bersama, seperti direktori, file, printer, dan port serial. Ini adalah protokol permintaan respon. Ini adalah request response protocol. Semua pesan SMB memiliki format yang sama. Format ini menggunakan header berukuran tetap, diikuti dengan parameter pengukuran variabel dan komponen data. Nah, di sini ada 3 fungsi dari SMB message. Yang pertama, mengautentikasi dan mengakhiri sesi. Yang kedua, mengontrol akses file dan printer. Nah, yang ketiga, eh, mengizinkan aplikasi mengirim atau menerima pesan ke atau dari perangkat lain. SMB file sharing dan print service
menjadi andalan jaringan Microsoft. Dengan memperkenalkan seri perangkat lunak Windows 2000, Microsoft mengubah struktur dasar menggunakan SMB. Di versi produk Microsoft sebelumnya, layanan SMB menggunakan protokol non-TCP/IP untuk menerapkan resolusi nama. Dimulai dengan Windows 2000, semua produk Microsoft berikutnya menggunakan penamaan DNS yang memungkinkan protokol TCP/IP untuk secara langsung mendukung SMB resource sharing, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, berbeda dengan file sharing yang didukung oleh FTP, klien membuat koneksi jangka panjang ke server. Setelah koneksi dibuat, pengguna klien dapat mengakses sumber daya di server seolah-olah sumber daya tersebut bersifat lokal ke host klien. Sistem operasi Linux dan Unix juga menyediakan metode berbagi sumber daya dengan jaringan Microsoft dengan menggunakan versi SMB yang disebut Samba. Seperti sistem operasi Apple, Macintosh juga mendukung berbagi sumber daya dengan menggunakan protokol SMB. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.